Jumpa lagi dengan Ibu Yeni Ratnasari pada mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu yang pertama, kompetensi dasar 3.2 yaitu menerapkan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 4.2 melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian telepon dengan santun. Kedua, dapat mengidentifikasi macam-macam pesawat telepon dengan teliti. Ketiga, mengemukakan macam-macam hubungan telepon dengan komunikatif. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan gambar pada tayangan berikut, yaitu melakukan komunikasi melalui telepon. Kalian tentu masih ingat ya, bahwa salah satu jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya yaitu komunikasi secara lisan. Setiap personel kantor pasti melakukan komunikasi secara lisan setiap harinya. Komunikasi ini dilakukan dengan tatap muka, dapat juga dilakukan dengan bantuan media, salah satunya melalui telepon. Gambar ini menunjukkan salah satu personil kantor yang melakukan proses komunikasi lisan dengan menggunakan telepon. Telepon ini merupakan salah satu mesin komunikasi kantor yang paling sering digunakan. Keberadaannya tentu saja sangat membantu kelancaran arus informasi di dalam kantor. Nah, informasi yang disampaikan dalam kantor dengan menggunakan telepon ini biasanya merupakan informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, atau dengan kata lain, informasi yang disampaikan merupakan informasi formal. Untuk itu, kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yang pertama, pengertian telepon. Kedua, macam-macam pesawat telepon. Ketiga, macam-macam hubungan telepon. Yang pertama, kita akan membahas bersama mengenai pengertian telepon. Tahukah kamu siapa penemu telepon? Kebanyakan kita semua mengetahui bahwa Alexander Graham Bell adalah orang yang menemukan telepon, yaitu pada tahun 1876. Padahal sebenarnya ini adalah penemu telepon berdasarkan keputusan Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002. Penemu telepon yang sebenarnya lebih dahulu menemukan telepon daripada Alexander Graham Bell adalah Antonio Meucci. Antonio Meucci ini adalah seorang imigran dari Italia yang telah menciptakan pesawat telepon pada tahun 1849. Kemudian mematenkan hasil karyanya pada tahun 1871. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian telepon. Telepon berasal dari dua kata. Yang pertama, tele, dan yang kedua, pon. Kedua kata tadi berasal dari bahasa Yunani. Tele berarti jauh, sedangkan pon berarti suara.
Kesimpulannya, telepon berarti pengiriman suara dalam jarak jauh. Kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam pesawat telepon. Berdasarkan kapasitas atau kemampuan peralatan, macam-macam pesawat telepon dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu intercom. Nah, ini adalah gambar intercom. Intercom berasal dari kata intercommunication, yaitu alat komunikasi yang hanya dapat digunakan di dalam lingkungan internal organisasi atau perusahaan. Intercom ini biasanya digunakan antar tiap bagian dalam suatu perusahaan untuk saling bertukar informasi. Selanjutnya, yang kedua, pesawat tunggal. Nah, ini adalah contoh gambar pesawat tunggal. Pesawat tunggal merupakan pesawat telepon yang digunakan di rumah-rumah untuk melakukan komunikasi jarak jauh, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian, yang ketiga, PMBX atau Private Manual Branch Exchange. Apa ya ini pengertiannya? Ya, simak bersama ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari PMBX. PMBX ini merupakan pesawat telepon yang mengharuskan menghubungi operator terlebih dahulu sebelum melakukan panggilan. Kemudian, macam-macam pesawat telepon yang keempat yaitu PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Nah, ini adalah gambar PABX. PABX merupakan pesawat telepon yang digunakan untuk melakukan panggilan tanpa melalui operator. Jadi kebalikan dari PMBX yang tadi ya. Kemudian yang kelima, loud speaking telepon. Ini adalah contoh gambar loud speaking telepon. Loud speaking telepon atau disebut juga pengeras suara merupakan media untuk memperkecil dan memperkeras volume suara untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas saat bertelepon. Switchboard. Ini adalah gambar switchboard. Switchboard disebut juga papan sambungan. Merupakan alat komunikasi yang terdiri atas papan panel yang lebar dengan saklar-saklar dan peralatan lain yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Terakhir, telepon answering machine. Ini adalah gambar dari telepon answering machine. Ini merupakan alat yang berfungsi untuk menjawab setiap pesan atau panggilan yang masuk. Nah, itu tadi macam-macam pesawat telepon berdasarkan kapasitas atau kemampuan peralatan. Yang berikutnya, penggolongan macam-macam pesawat telepon berdasarkan tempat peletakan atau penggunaan telepon. Yang pertama adalah telepon meja. Jadi, telepon ini diletakkan di atas meja. Yang kedua, telepon dinding. Jadi pastinya ya, peletakannya di dinding. Dan terakhir, telepon genggam. Nah, gambarnya seperti ini. Telepon genggam ini atau sering disebut handphone merupakan telepon yang dapat dibawa kemana-mana. Tentunya anak-anak sekalian sangat familiar dengan telepon yang satu ini ya. Telepon genggam ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hubungan telepon. Yang pertama adalah hubungan antar bagian.
Hubungan telepon antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam kantor biasanya hubungan antar bagian ini menggunakan intercom. Yang kedua, hubungan lokal. Hubungan telepon dalam satu lingkup daerah tertentu atau dalam satu kota ini biasanya tidak memerlukan kode area, karena kode areanya masih sama sehingga tidak memerlukan kode di depan nomor telepon yang akan dituju. Kemudian yang ketiga, hubungan interlokal. Hubungan telepon secara langsung dalam jarak yang jauh antar kota atau antar provinsi, namun masih dalam satu wilayah negara yang sama. Jadi dalam hubungan interlokal ini, penelpon harus menekan kode area yang dituju saat melakukan panggilan. Misalnya, seseorang yang ada di Surabaya akan menghubungi orang yang ada di Jakarta, maka harus menekan kode area Jakarta, yakni 021, baru diikuti nomor yang dituju. Kemudian yang terakhir, hubungan internasional. Hubungan telepon antar orang yang berada pada negara yang berbeda. Jadi ini ada hubungan telepon yang dilakukan antara dua orang atau beberapa orang yang berada di negara yang berbeda. Cara melakukan panggilan internasional yakni dengan menekan lebih dahulu nomor 001 atau 008. Setelah itu menekan nomor kode negara, nomor kode area, baru kemudian nomor telepon yang dituju. Silakan anak-anak Thank you.